kabarnya? Kembali lagi dengan saya Shirley dan saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Ibadah raya akan diadakan setiap minggunya pada pukul 8 pagi, 10.30 dan 1 siang. Ibadah minggu depan pada tanggal 8 Februari 2026 akan dilayani oleh PDM Samuel Derian. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak teman, keluarga dan orang-orang terdekat untuk hadir dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kids Altar diadakan setiap Sabtu jam 4 sore. Dan sekarang Kids Altar ada di 3 wilayah loh. Ada di CMC, PMM, dan Adiasa. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi ZL di wilayah masing-masing ya. Ibadah I2B diadakan setiap Sabtu jam 6 sore. Buat kamu yang belum bergabung, yuk gabung. Biar apa sih gabung ke I2B? Ya biar kece lah. Menara doa diadakan setiap Kamis pada pukul 19.30 malam dan doa fajar diadakan setiap Sabtu pukul 5 pagi. Menara doa dan doa fajar wajib untuk pengerja dan terbuka untuk umum. Tahun ini adalah tahun amanat agung bagi gereja kita. Untuk bisa menghidupinya, kita harus memiliki komunitas yang sehat. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dalam Carousel. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor Bapak Aris di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja di bawah ini. Sekian news minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Boleh saya melihat lambaian tangannya? Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kami. Terimalah sembah sujud kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih
pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Tuhan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena Yes, Lord. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku akui semua karena Yes, Lord. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu Tuhan. Yes. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin. Tak mungkin semua campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Amin. Ku akui semua karena berkat-Mu, bukan karena hebat kami. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan.
Tuhan
baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah kepada kami, silakan mengangkat tangannya. Yang di sebelah kiri ada, yang di sebelah kanan ada satu orang. Oke, kami akan menyambut Bapak Ibu yang hadir. Ada lagi? Oke, hanya ada satu orang. 1, 2, 3, go. Selamat datang Ibu. Jika memang belum ada gereja yang menetap, untuk minggu kedepannya boleh datang bergabung bersama kami di sini. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ku ingin Engkau
sudah menyertai kami, Tuhan sudah menopang kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami hanya mau datang padamu dengan sikap hati yang benar Tuhan. Mengembalikan segala syukur kami kepadamu. Bahkan ketika kami duduk mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Sebab kami mau lalui tahun 2026 ini dengan penuh kemenangan. Makasih Tuhan. Kami mau awali bulan ini bersama dengan Engkau dan memegang teguh firman-Mu itu serta melakukannya dalam hidup kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi juga semua umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami berketetapan untuk kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, hari ini ada penyerahan anak dari keluarga Pak Bintang dan Bu Rahel. Saya persilakan maju ke depan. Penyerahan anak ini dilakukan seperti halnya Tuhan Yesus yang diserahkan kepada Allah Bapa pada usianya yang ke-8 hari. Di sanalah dan saat itulah Tuhan Yesus masuk ke dalam segala rencana Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua, arahkan kepada keluarga yang berbahagia. Boleh hadapnya ke sana Pak. Oke. Horabaya sikanarada laboya kadalabaya sikadarada labo. Goro kadamaya sikadarada laboya dalabo. Kiri kabaya sikadarada laboya. Hari ini seperti apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menyerahkan anak Edgar Caleb Bintang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai hari ini sepenuhnya Tuhan, Caleb kepunyaan Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, anak ini akan berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mulai hari ini tangan mulai yang perkasa yang akan memegang tangannya dan berjalanlah dia dari hari ke hari menuju kemenangan demi kemenangan. Seperti namanya Caleb Tuhan, dia menjadi laki-laki yang kuat dan perkasa Tuhan. Dan hatinya sepenuhnya milik Tuhan, sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Dia kepunyaan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Dia akan bangkit menjadi generasi yang perkasa Tuhan. Menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan habis-habisan. Dari semenjak kecil, semenjak dia diserahkan hari ini, hatinya akan terpaut kepada Tuhan. Diberkatilah masa pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan. Disertai Tuhan di setiap harinya Tuhan. Tuhan terima kasih, dia akan bangkit menjadi generasi yang kuat, generasi yang berani, yang tangguh, yang mencintai Tuhan. Oleh karena Tuhan menyertai dia. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka membesarkan anak-anak mereka Tuhan, biarlah mereka membesarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap hari nyatakan suara dan perkataan-Mu bagi keluarga ini. Sebab itulah yang menjadi arahan dan tuntunan bagi keluarga ini. Berikan kepada kedua orang tua mereka Tuhan telinga seorang murid, mendengarkan Tuhan dan melakukan dengan tepat firman Tuhan. Bergairah untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati usaha Pak Bintang Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Rahel, Bu Rahel Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat terbaik-Mu menyertai keluarga ini dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat Caleb. Oke, shalom semuanya. Hari ini karena kita cukup banyak rentetan acaranya, jadi saya udah dibisikin sama Dokter Veno, jangan panjang-panjang pembukaannya. Siap, laksanakan. Oke, apa kabar saudara hari ini? 31 hari luar biasa saudara. Luar biasa atau biasa di luar sepanjang 31 hari? Luar biasa ya, Tuhan menolong menopang kita. Buktinya saudara ada hari ini dan kita menikmati penyembahan hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat tim PW kita. Bassnya sampai berdiri, kece banget. Pemain drumnya itu sampai, pemain drumnya itu baru berapa? 14-15 tahun ya? 14 tahun, tetapi pukulannya itu udah kayak orang yang 34 tahunan gitu ya. Dahsyat ya, luar biasa tuh. Bagaimana melihat tadi sore ya, Kersel CMC melihat ada, saya nggak tahu ada di sini apa enggak, seorang ada ya, Bapak ya? Ya betul ya, iya. Nanti saksikan tanggal tayangnya bulan depan. Tuhan kirimkan bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang mau melayani bersama dengan kita di Maja. Dan ini bukan orang yang cuma asal comot ya kan, tetapi Tuhan betul-betul kirimkan dengan caranya luar biasa. Suara saya kayaknya nggak enak banget ya, ngegaung jadi kupingnya yang nggak enak.
Oke, saudara, hari ini pembelajaran kita akan sama-sama, kedengeran nggak suara saya ini? Oke, tahun amanat agung yang kedua, judul yang kedua ini tentang God's Factor, faktornya Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana faktor Tuhan itu menjadi faktor penentu hidup saudara dan saya. Amin. Dengarkan baik-baik ya. Slide selanjutnya. Kita dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif jika hidup kita berhasil. Kalau hidup kita berhasil, kalau hidup kita menjadi teladan buat banyak orang di tempat Tuhan menempatkan kita, maka kita itu bisa menjadi saksi Kristus yang ajaib. Maka saudara tuh nggak usah pergi kanan, kiri, depan, belakang, seliweran. Saudara dengan Alkitab saudara yang segede gabang misalnya dengan fisiknya, nggak mesti. Boleh, tapi tidak apa-apa. Sekarang lagi viral laki-laki yang baca Alkitab di KRL. Lihat, ada yang lihat itu ya. Mereka itu nggak apa-apa, keren buat zaman sekarang, dahsyat. Tetapi artinya kita harus menyadari, kita harus terbuka kepada keadaan sekarang bahwa ada banyak orang yang nggak tertarik kalau harus baca Alkitab, tapi dia tertarik atas hidupmu. Amin. Yang dia lihat itu hidup saudara dan saya. Yang lihat hidup itu teladan yang saudara mau berikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Jadi arti kata berhasil di tempat ini bukan ketika saudara diberkati Tuhan, dapat uang sekian miliar, mobilnya jadi baru. Enggak cuma tentang itu. Tetapi ketika saudara berhasil, bahkan ketika saudara bisa melewati lembah kekelaman, berhasil. Ketika saudara bisa melewati dapur perapian saudara, berhasil. Dan saudara bertahan daripadanya, dan saudara tetap bisa berdiri teguh, dan saudara bisa tetap tersenyum, bersuka cita, dan saudara tetap bisa mencerminkan nilai kerajaan Allah. Dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, saudara berhasil. Dan hidupmu akan menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah dunia ini. Ketika hidupmu, perkataan, tingkah laku menjadi teladan. Bagaimana kau bisa gampang mengampuni orang. Bagaimana kau bisa limpah mengasihi orang. Dalam keadaan apapun, tidak dengan situasi apapun, tidak tergantung pada situasi apapun. Tapi kau bisa tetap lakukan, kau tetap jadi saluran kasih, menjadi teladan. Kau sudah bisa menjadi saksi Kristus yang ajaib di tengah dunia. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk kita menginjili, untuk kita masuk ke dalam amanat agung. Amin. Next selanjutnya, saudara, ini yang perlu kita, ini pelan-pelan di sini ya. Karena kebenaran ini yang akan menolong saudara, sekalipun masalahnya besar, masalahnya rumit, masalahnya kayak benang kusut, kalau saudara tahu posisi saudara di mana, saudara bisa mengatasinya. Amin. Buka dengan saya Yohanes 17 ayat 13 sampai 17 dulu. Yohanes 3 dulu deh. Yohanes 3 dulu. Kita balik. Oke. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat, tadi saya bilang ayat berapa? Ya, silakan. Media. Yohanes 3. Bukan ini. Ini Yosua sayang. Yohanes 3 ayat 13 tadi. 31 apa 13 nih? 31. Ayo. Yohanes 3 ayat 31. Ini dia yang tepat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Sekarang pertanyaannya, saudara itu asalnya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari surga atau dari bumi? Regu A, dari surga atau dari bumi? Dari surga cuma yang PW doang karena dimuridkan. Yang belakang dari surga, dari bumi, Bapak Ibu? Dari surga. Yang tengah? Surga. Yang kiri? Ih keren, khotbah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ini keren karena saya lihat rekaman Pak Wiro waktu tanya semuanya yang bilang dari surga tuh kalau nggak salah 2 gitu. Terus saudara dari mana katanya? Saya bersyukur ternyata jemaat Maja itu tahu dan percaya dan yakin penuh bahwa kita semua berasal dari surga. Kalau saudara, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah tahu posisi saudara ada di atas surga, maka segala sesuatu yang di bawah itu saudara lihatnya dari atas. Satu hari saya bilang, Usi tolong cari satu tempat makan yang kayaknya kita tuh kalau makan kita bisa lihat view Jakarta tuh enak banget malam hari dengan angin sepoi-sepoi, dengan lampu-lampu gitu ya. Cari yang tinggi tempatnya. Lalu Deborah dapat satu tempat.
Sampai saya tanya kemarin ke dokter Feno, waktu kita pergi itu daerah apa? SCBD, Kuningan, hotel-hotel tuh tinggi-tinggi besar-besar. Oke, kita pergi tuh hari itu. Kita pergi dan karena kami itu harus mengakui ya. Karena kita tuh nggak biasa jalan-jalan ke Jakarta, jujur. Jadi kalau setiap ke Jakarta, ke Mall Grand Indonesia aja kita bisa muternya 2-3 kali sampai dapat pintu masuknya. Maaf, orang kampung, ya kan? Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kalau merasa orang kampung, dibilang kata majak kampung nggak apa-apa, gembalamu juga orang kampung. Karena kalau muter ke GI itu ulang lagi. Akhirnya kita pulang, udahlah yang lain lagi. Akhirnya mana? Blok M yang gampang. Bawah kolong, makan di situ, ya kan? Tapi hari itu kita kekeh nih, saya pengen view-nya tuh yang di atas, lalu pengen makan di situ yang western lah, ya kan? Jadi saya senang banget, pengen banget, bukan senang banget, tapi pengen waktu itu. Akhirnya kita pergi ke sana, muter juga sekali. Waktu itu hujan, ingat ya. Waktu itu hujan, muter. Karena kalau di Jakarta itu kalau coba-coba mau ke kanan jangan di kiri. Jadi kalau mau kanan, kanan aja. Karena kita nggak tahu, kita ngikutin mau ke kanan, ke kiri, ke bawah lagi ke kiri. Muter lagi, udah di tengah-tengah nggak bisa. Yang sini ternyata orang Jakarta mobilnya galak-galak, mepet aja terus. Ke kiri lagi muter. Waduh, stres banget, tatut, nggak bisa. Tambah hujan, bayangkan Jumat, malam, hujan, selamatlah Jakarta. Betul ya? Udah keputar dengan muka yang stres. Oke deh, yang penting jangan sampai anak-anak gagal. Karena paling sering itu nyenengin anak-anak lewat perkataan, abis itu kita yang batalin. Karena kenapa? Udah puyeng. Aduh, jalanan model kayak gini udah, tapi udahlah kita. Sampai di tempat parkir, lalu mengantar, yang nge-guide kita mengantar ke lift, ke salah satu lift. Lalu dinaikkanlah kita ke lantai berapa saya lupa. Sampai sana, wah emang situasinya enak banget dan kita melihat, kita merasakan angin sepoi-sepoi, kita melihat semuanya itu, waduh lampu-lampu banyak di sekeliling. Pas lihat ke bawah tuh yang tadi rungsep, ya kan, yang tadinya rungsep lihatnya kayaknya bete bising semuanya, kredit banget lah di belokan itu. Kalau nggak dekat Ritz Carlton kalau nggak salah saya lah, itulah kurang lebihnya. Nah kayaknya tuh pas lihat naik di atas, waduh pemandangan begitu enaknya, ngelihat semua mobil yang tadi rese ribet itu tuh, waduh berjajar lampu-lampu. Pernah nggak saudara, paling nggak lewat gambar lah gitu, kalau nggak saudara lewat AI deh sekarang di Meta AI, gambar kota Jakarta malam-malam gitu ya. Nah itu tuh ternyata bagus banget. Nah itu hidup kita. Kalau kita masih ada di dalam masalah kita, kelihatannya kayak ruwet, aduh pusing banget ya, betul. Tapi waktu kita naik, bawa diri kita naik ke atas, maka kita akan melihat masalah kita tuh terlalu kecil banget. Amin. Albert Einstein bilang begini, kita nggak akan pernah bisa keluar dari masalah kita kalau kita masih mengatasinya dengan cara yang sama. Dengan cara waktu kita bikin masalah itu. Makanya kalau kita punya masalah, kita harus naik. Naikkan level doa saudara. Nggak ada yang ikhlas. Masalahnya mau selesai, doanya mau gitu-gitu aja. Masalahnya banyak tapi suruh didorong rumah doa susah. Menara doa susah. Doa fajar susah. Doanya Senin Kamis doang. Kalau saudara ruwet, kalau saudara sulit, kalau saudara betapa kreditnya masalah hidupmu bawah, maka kau harus naikkan level imanmu, level doamu, pujian penyembahanmu. Amin. Tahun ini saya bilang sama tim PW, nggak ada yang lain. Saya mau semua tiap ibadah seperti praise and worship night. Setiap ibadah mau WL-nya siapa tuh kita bikin aja kayak kita itu menyembah Tuhan tuh, enggak yang cuma 2 lagu worship, 2 lagu template-nya sama aja, enggak. Belajar menyembah kepada Tuhan, menyembah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya waktu di sini tuh saudara sedang mengembalikan syukur saudara karena seminggu saudara sudah dijagai, dipelihara Tuhan. Di sini Tuhan memberikan syukur kepada Tuhan dan sekaligus saudara diberikan energi lagi untuk saudara memasuki minggu yang baru. Karena masalah saudara banyak. Amin. Masalah di sini ada yang masalahnya sedikit. Kubu kanan apakah punya masalah? Ada yang punya pergumulan enggak? Punya ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Belakang haleluya. Ini berasal dari surga, enggak punya pergumulan. Coba cek nanti waktu salaman jalannya napak apa enggak ya. Jadi di belakang sana enggak punya pergumulan ya. Bapak Ibu di tengah punya pergumulan, punya masalah. Kiri, oh ini banyak. Pantas duduknya sejajar gembala, banyak masalahnya. Yang kiri banyak ada pergumulan.
Kalau saya tanya level kesulitan pergumulan saudara di antara 5 dengan 10, 10 makin tinggi. Berapa? Regu A? 10. Tunggu nih ya. Regu B? 10 juga. Regu C? Nah ternyata betapa rudetnya, betapa apa ya, orang Sunda tuh bilang rudet. Betapa ruwetnya masalah saudara. Dan gak ada pilihan lain selain saudara harus menyelesaikan dengan cara yang di atas. Amin. Dengan cara kerajaan surga. Amin. Saudara gak bisa menyelesaikan permasalahanmu dengan caramu sendiri. Dengan pengalamanmu juga gak bisa. Saudara harus naikkan level iman saudara. Saudara harus baca Alkitab lebih banyak daripada tahun 2025. Saudara harus doa lebih banyak dari 2025. Karena ternyata masalah saudara gak bisa selesai dengan kekuatanmu sendiri. Harus saudara naik. Ingat nggak? Siapa di sini yang ibadah dari waktu lampu kita jeglek mati. Terus kita ngangkat dari rumah jemaat speaker yang atau sonorek. Apa itu? Speaker itu. Ya kan? Ada yang mengalami itu nggak? Tahun-tahun 2000 ya. Lalu Pak Amin bawa gensetnya dari rumah. Ternyata kenapa? Masalahnya satu. Kita cuma naikin AC, tambahin AC demi jemaat nyaman. Karena jemaat kepanasan, yang kita tambah AC-nya. Ternyata itu salah. Yang ditambah bukan AC-nya Pak Ju. AC-nya boleh berapa ini? Yang ditambah ternyata apa itu namanya? Dayanya. Jadi waktu masalah saudara ada kepanasan di sini bukan AC ditambahin. Itu bukan solusi. Karena kenapa? Kalau tidak punya kekuatannya akhirnya jegrek. Siapa di sini yang hidupnya lagi jegrek sekarang? Jegrek. Tambah daya. Nggak ada pilihan lain. Tambah jam doanya. Amin. Masalahnya mau keluar tapi dikira suruh doa. Pancing amin baru amin. Nggak tahu benar apa enggak. Kita berasal dari surga dan diutus ke bumi. Jadi saudara dan saya itu asalnya dari surga. Jadi kalau saudara mau sekuat-kuat apapun, saudara menyelesaikan masalah saudara dengan kekuatanmu, saudara nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Saudara harus pakai firman Tuhan. Saudara harus pakai kebenaran firman Tuhan. Saudara harus tambah jam doa saudara. Lah masalahnya makin hari makin banyak. Apalagi kalau anak makin tambah umur. Oh katanya anak kecil masalahnya pusing. Kagak, anak gede juga sama. Belum bapaknya yang paling gede sama. Belum istrinya sama. Enggak ada dokter Veno ya? Enggak, saya enggak ada masalah. Saudara suka seujon. Saudara gitu ya? Enggak. Tapi apapun masalah kita, yang penting menyelesaikannya itu harus dengan cara di atas. Saudara harus memposisikan bahwa posisi saudara itu ada di atas. Amin. Saudara itu dengan saya cuma hanya diutus ke bumi. Kita tuh aslinya lihat nih ya. Kok bisa Bu Eva sampaikan kayak gitu? Media Yohanes 17 ayat 13 sampai 17. Ini kata Tuhan. Ya, supaya saudara yakin walaupun saudara tadi udah bilang dari surga, tapi ini firman Tuhan. Saudara, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, dia bersyafaat buat muridnya termasuk buat kita semua. Kita lihat pernyataan Tuhan Yesus ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah ini dia, 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Bilang mereka ini murid-muridnya, berarti saudara juga. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi saudara-saudara itu bukan dari dunia, sama seperti Yesus yang bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Next. Mereka bukan dari dunia. Tuh, dibilang sekali lagi. Sama seperti aku bukan dari dunia. Katakan amin. Jadi kita itu asalnya bukan dari dunia. Kembali ke PPT, kita cuma diutus ke bumi. Saudara tuh cuma diutus ke bumi sama Tuhan. Dosa menghamiri. Makanya saudara butuh Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita tuh butuh Tuhan Yesus. Makanya saudara gak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Rasain deh, saudara tinggalin Tuhan Yesus. Saudara makin gak punya jam doa. Saudara gak naikkan level doa saudara. Saudara gak mau terlibat dalam komunitas. Makin jauh, makin gersang. Betul? Itu kenapa kalau di gereja ini pemuritan, nih ini pemuritan, seperti ini pemuritan. Lalu lewat kersel, pemuritan kelompok kecil. Lewat departemen-departemen, pemuritan. Lalu bertumbuh bersama-sama di kersel, di komunitas, pemuritan.
Karena kenapa? Saudara nggak bisa. Kalau coba-coba saudara dilepas, kewalahan, gersang, kering. Karena kita butuh teman yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita dapat memilih untuk hidup dengan hukum surga atau firman Tuhan di atas semua hukum bumi dan masalah di bumi. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau masalahnya makin rumit, naik level. Amin. Jadikan Tuhan kekuatan dalam hidupmu. Next, selanjutnya. Dalam keberhasilan seseorang atau organisasi selalu ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar ya. Bahwa ada bagian kita. Saya minta media sih buka satu slide, apa ada nggak ya Riko ya? Coba. Jadi waktu keberhasilan kita itu yang menentukan selalu ada bagian kita dan juga bagian Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagian Tuhan atau faktornya Tuhan. Nah, ini ya, ada faktornya Tuhan. Pak Wiryo, senior pastor kita, sampaikan kalau kita nggak punya papan tulis. Jadi saya minta media buat seperti ini. Boleh dibuka semua. Yang kiri ini adalah faktor kita. Yang ini faktor Tuhan. Saya harap semua bisa perhatikan ya. Anak-anak juga untuk masa depan kalian perhatikan. Bahwa faktor kita itu bagian kita. Faktor Tuhan yang menentukan kehidupan saudara. Bagian saudara dengan saya, bagian jemaat ini adalah persiapan. Sekolah, kuliah, betul, belajar. Termasuk kalau saudara mau berbisnis, perlu belajar dulu, perlu dalami dulu. Kemarin Victoria minggu lalu, Mami ada teman aku ngelamun terus, kita lagi doa. Kenapa? Katanya dia kehilangan 100-nya nih uang jajannya. Kenapa? Dia coba-coba ikut apa sih yang masukin uang nanti kamu dapat 1 juta katanya di handphone. Apa namanya itu? Saya nggak tahu. Hah? Enggak judul enggak, kayak saham-saham gitu loh. Hah? Apalah pokoknya kayak saham-saham, saya nggak ngerti lah. Anak-anak tuh lagi seneng main itu. Kripto nggak tahu ya, itulah. 100. Lalu ada iklannya banyak. Ada iklannya, ada testimoni orang-orang, ada chatting orang-orang bahwa nanti kalau 100 ini akan jadi 1 juta. Kayak gitu ya. Anaknya berarti di bawahnya anak saya Victoria, berarti di bawah 14 tahun. Lalu dia ngelamun di pojokan, katanya dia sedih banget berkaca-kaca karena uang jajannya 100.000 hilang seminggu. Karena ternyata nggak jadi 1 juta, malah ditipu. Orangnya dihubungin lagi nggak bisa. Ini artinya begini loh. Mau apa-apapun kita harus persiapan. Waktunya belajar, belajarlah dengan baik. Waktunya kuliah, kuliahlah dengan baik. Waktunya kalau saudara mau bangun bisnis, pelajari dulu dengan baik-baik. Betul? 2 hari lalu Dr. Peno bilang, Mih, itu ya yang punya saham 30 triliun stres sekarang. Kenapa? Karena katanya tahu-tahu saham dalam minggu kemarin anjlok. Waduh, padahal itu dia pemain. Itu juga belajar. Apalagi saudara. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, pelajari dulu baik-baik. Mau jadi gembala, mau jadi hamba Tuhan juga sama. Punya persiapan. Semua area hidup saudara, apapun yang saudara lakukan, kita harus punya bagian ini, persiapan. Kalau saudara sudah mempersiapkan dengan baik, maka Tuhanlah yang membuka kesempatan. Dari sekarang saudara persiapin, mau apa sih yang kita lakukan? Mau bisnis apa sih yang mau kita kerjakan kelak? Saudara jangan jangan kayak gurita. Saudara tetapkan mana yang mau saudara tuh benar-benar mau kerjakan, saudara pelajari, saudara berdoa, saudara sungguh-sungguh di dalam hal itu. Maka Tuhan yang akan membuka kesempatan kepada kita. Amin. Karena sukses itu sama dengan persiapan plus kesempatan. Jadi kalau bagian kita udah memberikan atau melakukan persiapan, maka Tuhan kasih kesempatan. Tinggal Tuhan yang buka jalannya. Kita udah dipersiapin sama Tuhan. Sepakat sampai sini? Jangan coba-coba main saham, kasih investasi. Yang pemain aja bisa jeblos. Beberapa waktu lalu pemimpin-pemimpin kami bahkan menyaksikan. Ada yang harus 100 juta, 200 juta, 150 juta. Dan ternyata sesuatu hal yang cuma karena datang, pakar saham, lalu mereka tertarik datang memberikan pembelajaran, lalu mereka tertarik, lalu taruh uangnya. Dan kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh akan hal itu, kena juga. Apapun usaha saudara, pelajari baik-baik, persiapkan. Contoh termasuk, mempersiapkan produk saudara sebaik-baiknya kalau saudara berusaha. Di sini ada konveksi misalnya, ya kan? Memberikan produk yang terbaik, melakukan pekerjaan yang terbaik itu mempersiapkan saudara untuk mengangkat ke level berikutnya. Amin. Nanti waktunya Tuhan mengangkat saudara. Bagian saudara melakukan persiapan. Faktor kita setelah persiapan ketekunan.
Nggak ada yang kita kerjakan tuh cuma nyoba ini, lepas lagi, nyoba ini, lepas lagi, capek, buang-buang waktu saudara. Belajar tekun. Ini yang susah nih, apalagi generasi sekarang. Menekuni apa-apa tuh susah, maunya yang instan, yang cepat. Apalagi lihat kanan kiri, anak 20 tahun, tabungannya udah miliar-miliar. Anak 25 tahun udah punya ini, punya itu. Lalu semuanya pengen sama. Oh, saham ya. Crazy Rich yang itu saham, main saham, main kripto ya. Main ini, wah semua ikut. Belum tentu. Dan pelajari juga, belum tentu juga mereka modalnya dari mereka sendiri juga. Ya, jadi pelajari baik-baik. Dan yang terpenting itu tekun. Apapun yang saudara kerjakan sekarang tekun. Bertekun bahkan ketika Tuhan izinkan saudara gagal. Tetap tekun. Bahkan ketika saudara dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Belajar tekun menanggung penderitaan. Kalau saudara tekun, maka akan menghasilkan hasil. Akan membuahkan hasil. Jadi hasil ini bukan karena dari persiapan saudara doang. Tapi kalau saudara bertekun dari apa yang saudara mau kerjakan, muncul hasilnya. Akan ada hasilnya. Atau istilahnya kelihatan hasilnya. Kalau saudara baru ngerjain ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu saudara bosan kerjain ini lagi. Lalu saudara bosan, saudara gak akan lihat hasil. Karena buat Tuhan bukan tentang hasilnya. Buat Tuhan bagaimana prosesnya saudara itu bisa mencintai. Saudara bisa ada di proses itu. Dan yang terpenting itu di prosesnya Tuhan menyertai. Firman Tuhan kan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku menyertai kata Tuhan. Ini yang terpenting. Kalau orang sekarang tuh pengennya lihat apa-apa tuh langsung gede. Karena kenapa? Matanya tuh lihat ke kanan ke kiri. Wah enak ya, wah enak ya. Bandingkan terus, bandingkan terus. Padahal jangan lupa pohon mangga sama pohon toge beda hasil panen, waktu panennya. Betul? Dan beda juga kualitas, bukan kualitas, harganya. Toge 5.000 seplastik. Mangga kalau yang bagus sekarang 65.000 isi 2. Betul? Lalu selanjutnya faktor kita kerja keras. Loh kok Bu anak Tuhan kerja keras? Kan kita harus percaya anugerah Tuhan, kita harus perkenanan Tuhan. Gak bisa. Enggak karena mentang-mentang kamu anak Tuhan, punya perkenanan Tuhan lalu gak kerja keras. Kalau mau hasilnya banyak, tadi kan hasil. Kalau hasilnya mau tambah ya harus kerja keras. Kalau cuma hasil doang ya udah cukup sehari lah. Cukup aja, yang penting cukup aja, bersyukur. Tapi kita mau tambahin hasilnya Bu. Kita nggak mau segini-gini terus, kerja keras. Kok kayaknya dari tiap tahun nggak naik-naik ya. Segini-gini terus ya. Ya kerja keras. Berarti kalau kamu udah tekunin yang ini, oh mungkin ada hal lain yang Tuhan mau belajar. Yang penting persiapan. Jadi waktu kita, saudara, sedang mempersiapkan sesuatu hal atau bisnis atau pekerjaan bahkan masa depanmu, saudara terus bertekun. Persiapan, bertekun, mau tambah hasilnya kerja keras. Gak ada istilah tuh perkenanan Tuhan, betul pasti ada. Anugerah Tuhan betul. Tapi kita gak bisa karena anugerah Tuhan, karena perkenanan Tuhan lalu saudara tuh tinggal cuma main game aja. Saudara nonton aja, gak bisa. Kalau hasilnya mau tambah ya kerja keras. Selain kerja keras ada kerja cerdas. Ya, kalau kerja keras tuh tadi yang banting tulang, kepala jadi kaki, pemain sirkus, kaki jadi kepala. Kerja keras, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau melipat gandakan hasil, mau menginvestasikan sesuatu hal, saudara harus kerja cerdas. Artinya kalau punya duit, saudara bisa mengelolanya. Setelah mengelola, ingat 10%, 10% perpuluhan, taburan, tabungan, sisanya operasional. Nanti kalau tabungannya sudah lebih daripada 30%, apa yang menjadi kebutuhan bulanan saudara, investasikan, kerja cerdas. Investasi sekarang apa Bu? Bisa emas yang resikonya nggak terlalu tinggi. Bisa perak, sekarang lagi ngetren. Perak, karena nanti perak akan lebih melambung daripada emas. Ya, bayangkan emas kemarin aja 3, sekian juta. Ya udahlah nggak usah dibahas di sini juga ada investasi emas kan ya. Udahlah, kita ngomong ke sini aja balik lagi. Lalu habis kerja cerdas, kalau kita mau lipat ganda hasilnya harus kerja cerdas. Jangan saudara punya duit hambur. Nah ini ke sini nih baliknya. Mentalnya harus kaya. Mental kaya itu gimana Bu? Mental kaya itu kayak gini. Jemaat Tuhan, hari
bulan Mei kita akan baksos. Saudara langsung masuk ikut taburan. Itu orang kaya. Karena kalau saudara duitnya banyak sekalipun, tapi saudara sulit buat menabur, sulit buat menolong orang, sulit mengeluarkan uang saudara dari dompet dan tabungan saudara, saudara nggak punya mental kaya, mental miskin. Mental kaya tuh gini, kemarin nih di Facebook saya, teman lama saya, dengan bangganya dia bilang, lihat dong Shopee saya ada 28 item. Lihat, jangan fokus pada apa saldonya Shopee. Karena baru tahu ini efek baru tahu belanja di yang live itu. Live TikTok lebih murah harganya. Jadi aku pokoknya dia lagi menyatakan diri, dia lagi kurang kontrol diri. Saya bilang, ini orang kok bangga banget ya punya 28 item. Saya mau bilang mental miskin. Kalau kamu belum punya duit banyak, baru punya duit, terus mau beli apa-apa, klik, ting-tung, masukin ke keranjang lalu dibeli, mental miskin. Karena kalau mental kaya itu dia kerja cerdas. Duit menghasilkan lagi. Jadi jangan karena punya duit, udahlah mumpung ada duit, miskin. Kita habisin aja deh, besok gimana nanti, miskin, mental miskin. Ya. Termasuk kalau saudara ada care cell, saudara ada fellowship, gathering, dan lain-lain. Lalu saudara tuh sibuk. Kemarin ini karena kebetulan kejadian. Harus saya bilang, di rumah duka, ibu-ibu keluarin tas. Ibu-ibu keluarin tas tenteng, dia masukin tuh makanan-makanan. Ini buat di rumah, ini buat di rumah. Saya bersyukur sebelah saya jemaat WTC Maja, pengerja kita. Jangan Bu, nggak boleh bawa-bawa. Kan saya bilang buat anak, bawa gih punya saya. Jangan Bu, nanti yang di sini nggak kebagian. Orang Maja mental kaya. Nggak malu-maluin sama bugemnya dibawa pelayanan. Mental kaya. Nggak yang karena ngelihat makanan banyak, dengan tenangnya itu dikeluarin. Tas, dia buka bembrengin, masukin, ditata baik-baik. Dan secuek itu lagi di meja, ditata di baik-baik. Astagfirullahaladzim. Besok-besok di sini kalau ada gathering, ada fellowship, jangan gitu ya. Makan apa yang ada, kalau ada sisa boleh dibagi sama-sama. Saudara, walaupun kita nggak kaya-kaya banget, tapi mental kita harus kaya. Waktu diajak nabur harus mau nabur. Aminnya lebih kencang dari yang amin tadi, waktu makanan ketimbang ini. Ya kan? Waktu saudara baru punya, baru dinaikin gajinya saudara, jangan dihabisin. Itu bukan karena ini nih waktunya Tuhan memberkati kita. Dari kemarin kita dapatnya cuma 5 juta misalnya, sekarang dapat 10 juta, habisin. Jangan. Betul, kesusahan sehari cukup sehari, besok punya Tuhan, betul. Tapi kita harus pakai hikmat. Kita nggak boleh punya mental miskin itu. Kita punya mental kaya supaya membuat kita kaya. Kalau saudara memposisikan diri saya nih sama pengerja, sama anak-anak yang saya muridkan, saya selalu mengajar mereka. Mentalnya harus mental kaya. Kita melayani raja kemarin di conference. Saya lihat, dengar rekamannya. Kita melayani Tuhan, melayani raja. Mental kita harus mental anak raja, mental orang kaya. Saya bersyukur tadi pagi saya luar biasa ya. Kita memang kayaknya di Maja, tapi lihat jemaat itu neces, keren, cakep. Pakaiannya itu menghormati Tuhan. Karena kalau di gereja-gereja kota, ke gereja masih pakai celana pendek, emang kelihatannya kayak keren sih. Bajunya juga kadang-kadang kurang bahan, setengahnya masih di rumah Pak Amin, setengahnya dibawa ke gereja. Segini. Saudara begitu menghormati Tuhan. Rapi, bersih, neces. Tepuk tangan buat jemaat Maja. Next selanjutnya, ingat ya, faktor kita harus kita kerjakan. Faktor Tuhan itu yang menentukan. Next lanjut, biar cepat. Habis ini ada kesaksian. Semua ibadah ada kesaksian. Mazmur 84 ayat 5 berkata demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi kalau kekuatan saudara di dalam Tuhan, sekalipun penderitaan ada, masalah ada, tapi saudara kekuatan di dalam Tuhan, tuh firman Tuhan, berbahagialah. Dan arti katanya selain berbahagialah, diberkati manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Next selanjutnya. Nah, ketika Tuhan menjadi kekuatan kita, ada 3 hal yang terjadi dengan cepat. Yang pertama, apabila melintasi lembah baka atau lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang
bermata air. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, kalau kita jadikan nih faktor Tuhan, faktor penentu hidup kita, dan aku mau ada di dalam Tuhan, aku mau genggam tangan Tuhan, aku mau terus berjalan dengan Tuhan, pertama kemenangan yang akan terjadi. Karena kenapa? Gereja WTC, kami semua pemimpin-pemimpin di seluruh cabang dan families, diajarkan, diarahkan, diberikan misi dan mandat oleh senior pastor untuk menolong jemaat itu keluar dari lembah kekelaman mereka. Untuk mengajar jemaat bagaimana bisa keluar dari dapur perapian mereka. Untuk bagaimana jemaat itu hanya menjadikan lembah kekelaman itu, masalah pergumulan saudara itu cuma sementara, tapi saudara harus lewat. Nah, ketika saudara menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidupmu, maka engkau akan menang. Saudara ingat 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu kejadian banjir. Lalu Daan Mogot menjadi wahana gelanggang samudra Daan Mogot. Bekasi menjadi Ocean Park, ya. Dan anak-anak di sana ketika hujan datang, lalu banjir di kampung atau di kota, bahkan di kota di jalan di Jakarta ya, di jalan yang besar banjir, mereka berenang di sana. Nah, kayak gitu tuh. Kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, air banjir bukan ditangisin, tapi air banjir malah dijadiin tempat bahagianya mereka. Betul? Maksudnya begini, kalau kita melewati lembah baka itu, kita melewati pergumulan kita nggak nangis terus di situ. Kita nggak mengasihi diri kita terus di situ. Kita tahu bahwa itu tuh cuma sementara doang. Kita lewat doang di situ. Karena Tuhan mau kuatkan hati saudara. Tuhan mau pertajam karakter saudara di tempat pergumulan saudara hari ini, saat ini. Dan dia cuma mau saudara melintasi. Sehingga saudara, sekalipun saudara ada di lembah kelam itu, dia akan menjadikan lembah yang bermata air. Justru di sana ada sorak-sorai, di sana ada sukacita, di mana? Di tempat saudara bergumul hari ini. Saudara bisa menari di atas badai. Amin. Masalahnya gede, pergumulannya gede, tapi saudara tetap bisa bersukacita. Bahkan sukacitanya itu sukacita yang sampai keluar air mata. Kemarin tuh saya bersyukur, WOE kemarin, aduh sukacitanya sampai keluar air matanya minta ampun. Luar biasa saya bilang, ibadah Woman of Excellence tidak pernah bikin jemaat sampai nangis, ketertawa sampai nangis. Itu yang namanya lembah air mata jadi lembah bermata air. Nikmat nangisnya. Kalau saudara mau pengalaman ketawanya. Kalau saudara mau pengalaman itu datang WOE ya. Karena WOE kita itu langka, unik. Tepuk tangan dong buat Woman of Excellence. Dan kemarin terjadilah itu ketawa sampai keluar air mata. Saya bilang Tuhan lawat umatmu Tuhan. Mereka datang dengan pergumulan dan sekarang mereka datang dengan sukacita ya. Nangis. Pokoknya mah rahasia lah. Judulnya mah pokoknya kita ketawa aja. Nah, kalau saudara ini datang ke WOE ya. Tiap minggu keberapa ya lupa saya. Minggu ketiga ya. Tiap minggu ketiga. Saudara saksikan aja deh. Pokoknya ada aja kocak tingkah ibu-ibu. Nah seperti itu. Dan saya tahu kemarin ibu-ibu yang datang itu banyak pergumulan. Waktu mau jam 10 itu hujan gede banget. Waktu pertama nyembah itu hujan gede banget. Pas saya mau naik mimbar, saya mau khotbah, itu udah lumayan nih di sini nih. Saya bilang ini orang-orang hujan tapi pada datang tetap ke gereja. Ternyata mau dilawat Tuhan. Nangisnya, ketawanya sampai keluar air mata. Luar biasa WOE itu. Nah kalau saudara menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidupmu, maka kepastian yang pertama adalah kemenangan. Saudara sekalipun kemenangan itu artinya gini, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun masih ada dalam persoalan, tapi saudara bisa bersukacita, bisa beria-ria karena Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan saudara. Next selanjutnya. Ketika ada masalah yang besar datang menimpa kita, lembah air mata ya, maka faktor Tuhan adalah faktor penentu yang menentukan. Jadi betapa penting kita bergantung pada Tuhan. Sama-sama katakan, 2026 saya mau lebih bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara nggak bisa lagi pakai kekuatan. Saudara harus bergantung penuh sama Tuhan. Saudara nggak bisa dengan Tuhan itu iman saudara timbul tenggelam. Sama Tuhan tuh harus on fire terus. Amin. Amin cuma satu. Sama Tuhan tuh harus on fire terus. Saudara harus jagai terus. Tadi pagi anak-anak saya bilang, Mih di I2B itu Mih anak-anak tuh semua nyembah Tuhan. Padahal kita cuma pakai YouTube. Nyembah Tuhan dilawat, yang laki-laki tuh nangis Mih. Anak-anak laki-laki di lantai 2 tuh nangis. Mereka berminggu-minggu gak dapat sini karena saudara tuh Natal lagi apa gak habis Natal. Jadi akhirnya anak-anak kita di atas, terbatas. Gak ada alat musik, gak ada yang main alat musik.
Tapi mereka dilawat Tuhan, anak-anak itu Bi. Yang laki-laki Mi pada nangis. Nangis sampai pas one on one tuh mereka sampein apa yang menjadi curhatan hati mereka. Mereka pada nyembah Tuhan, angkat tangan, keluar air mata. Yang aku bingung tuh justru anak-anak yang gak pernah aku lihat. Yang maaf ya, kadang selengean tapi mereka keluar air mata, mereka nyembah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Pastikan anak-anak Bapak Ibu masuk kepada komunitas yang tepat sesuai dengan umur mereka. Kalau mereka usianya kelas 6 SD sampai SMA kelas 3, bawa masuk ke ibadah youth. Ke I2B, mereka dilawat Tuhan. Tapi Mi, pertanyaan anak saya yang kecil, bagaimana kita menjaga supaya ini terus? Apakah next gen? Enggak, kamu yang jaga. Kamu yang jaga. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain, apinya selalu menyala. Kamu yang harus datang bawa api. Kamu datang bawa api. Kamu yang harus menjadi penyembah. Justru di ruang doamu kamu harus menyembah Tuhan. Kamu kayak lagi mantik api dari surga, kamu datang kepada orang, kamu udah punya api itu. Sehingga waktu orang datang lihat kamu, orang juga menggebu-gebu. Jangan sampai orang ketemu saudara tuh, males banget. Justru orang ketemu kita itu, orang harus menggebu-gebu, harus antusias, harus punya harapan. Karena saudara punya api, saudara gak bisa harapkan WL. Saudara gak bisa harapkan pemusik. Mereka sudah melakukan bagian mereka yang terbaik. Amin. Saudara harus bawa api itu. Amin. Bayangkan saudara, masing-masing bawa api itu. Api penyembahan, api pengorbanan, semua bawa. Jadi apa nih Kota Maja? Pastinya akan jadi seperti Bethlehem. Kecil, gak ada di peta, tapi berpengaruh. Terkenal di mata dunia. Amin. Next selanjutnya. Nah ini bukti dari Alkitab. Bagaimana faktor Tuhan itu menentukan kemenangan. Satu persatu. Ketika Israel mengusir orang Het, orang Hewi dan orang Kanaan. Tuhan melepaskan binatang tabuhan. Menghalaukan mereka sehingga Israel dapat menduduki tanah Kanaan. Ini faktor penentunya. Waktu musuh datang, musuhnya besar. Bukannya merekanya orangnya sedikit. Mereka orangnya gak kuat mungkin. Mereka juga gak punya pengalaman perang gak terlalu banyak dengan lawannya. Ibarat sama lah kayak kita masuk ke dunia kerja, anak-anak masuk ke dunia dewasa. Akan ada hal-hal yang mungkin lebih kuat daripada kita, ya kan? Tapi kalau Tuhan yang berperang, Tuhan, cara Tuhan, ini faktor penentu. Waktu keadaan kayak genting kayak gini, saudara kalau bengong buka deh Keluaran 23, 28, 29. Cuma 2 ayat kok. Keluaran 23, 28, 29. Keluaran 23. Belum. Keluaran 23. dan 29. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Next. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak. Melebihi engkau. Nah Tuhan waktu mereka mau masuk ke tanah yang mereka akan berperang di sana, Tuhan itu binatang tabuhan itu apa ya? Tawon. Tuhan datangin duluan buat mengalahkan musuh mereka. Ini cara Tuhan memenangkan bangsa Israel itu. Yang paling terbesar itu adalah faktor Tuhan. Ternyata Tuhan berperang ganti mereka. Nah ini dalam kehidupan kita gitu. Mungkin khususnya anak-anak nih. Karena keluhan anak sekarang ini ternyata masuk ke usia dewasa itu sulit ya Kak. Susah ya Kak. Betul. Sama orang dewasa juga masuk ke dunia kerja, ke pengalaman baru, susah ya Kak. Tapi perhatikan, kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita menaruh Tuhan itu menjadi faktor penentu dalam hidup kita. Kita berjalan dengan Tuhan, kita pegang tangan Tuhan. Sekuat apapun lawan kita di depan, sehebat lawan pun, kuat apapun lawan kita di depan. Tuhan itu bisa bikin perkara loh buat mengalahkan ketakutanmu lebih dahulu. Karena itu dengar umat Tuhan di Maja, jangan dulu keburu takut. Siapa tahu tempat yang kamu takut, waktu yang kamu takut sekarang, dia sudah mengeluarkan binatang tabuhan duluan untuk mengalahkan musuhmu. Dia sudah menyelesaikan duluan, dia sudah berperang buat saudara. Jangan pernah belum mencoba apa-apa takut gagal, takut gak berhasil, takut gak diterima. Takut penilaian orang. Siapa tahu ternyata Tuhan sudah mengeluarkan binatang tabuhan lebih dahulu untuk menyelesaikan masalah saudara. Tuhan sudah mengeluarkan tawonnya lebih dahulu
buat menyelesaikan perkara saudara, musuh saudara yang besar itu, ketakutan saudara yang besar itu. Amin. Jadikan Tuhan faktor penentu. Ini bukti bahwa Tuhan itu bisa memberikan kemenangan ketika saudara pegang dia. Amin. Yang kedua, Yosua 10 ayat 10-14. Yosua 10 ayat 10 sampai 14. Sini aja deh, di situ berbayang. Yosua 10. Belum ya? Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendaki Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Next. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, ya kan? Dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar. Musuh udah mau dekat ke Israel. Tapi Tuhan bisa pakai itu batu-batuan, Tuhan bisa pakai alam semesta itu buat ngalahin duluan musuhnya. Ini kalau enggak Tuhan, tuh bangsa Israel tuh enggak akan mungkin mengalami kemenangan gilang gemilang. Dalam setiap peperangan dia menang walaupun musuhnya berat, masanya lebih banyak dari mereka. Tapi judulnya ujung-ujungnya selalu menang. Karena kenapa? Tuhan menjadi faktor penentu. Tuhan sudah kadung berjanji bahwa ini adalah bangsa yang akan diselamatkan. Dan itu adalah saudara. Sebab saudara adalah Israel rohani. Betapa besar, betapa berat pun pergumulan kita, ujung-ujungnya Tuhan akan menolong. Karena Tuhan yang akan menentukan. Karena Tuhan yang akan berperang. Karena itu kepada apa kita harus takut? Tuhan itu pasti berperang. Sepanjang saudara mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup saudara, dia sudah berperang buat kita. Amin. Dan bayangkan dia pakai alam semesta buat mengalahkan musuh. Belum lagi berhadapan dengan musuhnya, batu-batuan lah di sana. Tuhan lempari batu-batuan, semua dari langit. Kok bisa ya? Kok bisa saudara melewati pergumulan, saudara sedang dalam pergumulan. Kok tahu-tahu kalau senior pastor kita bilang tiba-tiba ada aja pertolongan Tuhan. Karena memang saudara itu sudah didesain, sudah di hati Tuhan bahwa saudara itu harus menang. Dan Tuhan harus menjadi faktor penentunya. Dan bagian saudara itu yang sebelah kiri tadi. Saudara persiapan, baca Alkitab setiap hari. Jangan mau mengalami kemenangan tapi Alkitab nggak bisa baca Alkitab setiap hari. Saudara rubah cara saudara berdoa. Rubah cara saudara baca Alkitab. Jangan sekarang baca, besok enggak. Kapan ingat baca, besok enggak. Rubah cara saudara mengampuni. Jangan mengampuni, kalau dia enggak. Tapi sekalipun dia menyakiti aku tetap akan mengampuni. Sekalipun dia menyakiti aku tetap akan mengasihi. Aku akan tetap mendoakan. Ubah cara hidupmu, samakan dengan kerajaan surga punya nilai. Karena saudara bukan dari bawah, saudara dari atas. Saudara harus mengatasi. Amin. Next selanjutnya. Ke PPT. Yang ke PPT. C. Kalau nggak salah ada 4. Oke, Hakim-Hakim 7 ini tentang Gideon. Ketika Gideon dan pasukannya meniup sangkakala, Tuhan menciptakan kekacauan. Saudara, waktu peperangan ini Gideon tuh punya pasukannya tuh nggak banyak. Sementara si musuhnya pasukannya banyak dan orang-orang ahli dalam berperang. Gideon cuma bawa 300 orang. Nggak mungkin mengalahkan bangsa yang besar itu. Tetapi lagi-lagi Tuhan itu bikin perkara. Dia kacaukan bangsa yang besar ini. Sementara Gideon pasukannya dikit. Kadang kita modalnya dikit. Kadang kita ngadepin masalah kita punya kekuatannya nggak banyak. Tetapi lihat Gideon, pasukannya sedikit, tapi Tuhan itu udah mengacaukan mereka dulu. Sehingga mereka itu melarikan diri. Belum juga datang Gideon dengan pasukan, mereka udah lari. Udah ngibrit. Karena kenapa? Tuhan udah berperang. Nih 3 ini aja harusnya membuat saudara nggak usah takut pada apapun. Nggak usah takut masuk 2026. Nggak usah takut harga emas tinggi. Nggak usah takut. Nggak usah takut nanti perekonomian, memprediksi orang-orang akan begini, akan tanggal 20 Februari akan lampu mati semua, akan terjadi internet mati semua seperti di beberapa negara. Nggak usah takut. Tuhan sudah menyelesaikan buat saudara. Tuhan sudah ada di sana. Amin. Sudah ada di setiap prediksi orang-orang itu, Tuhan ada di sana. Amin. Yang terakhir, maksudnya terakhir dari bagian ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai 7. Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, ini sadis juga. Tuhan bunyi kereta, bunyi kuda, baik, udah selesai. Tentara besar. Jadi waktu tentara
tentara waktu tentara Israel, orang-orang Israel mau berperang. Nah tiba-tiba tuh padahal belum datang nih, baru lagi ngintip-ngintip nih kira-kira mereka kekuatannya berapa ya, kira-kira nih bangsa ini seberapa kuatnya, bangsa ini seberapa banyak pasukannya. Mereka lagi ngintip-ngintip, si lawannya ini tiba-tiba dengar derap kuda, dengar suara kereta. Padahal nggak ada kudanya, nggak ada keretanya, Tuhan yang bikin. Hal-hal yang supranatural akan terjadi lewat kehidupan kita. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan berperang. Next yang kedua, bunyi bel udah bunyi. Memperoleh, kalau sepanjang kita menjadikan Tuhan kekuatan. Yang kedua, pasti kita akan memperoleh berkat Tuhan. Amin. Dikatakan di sana hujan, Mazmur 84 ayat 7. Yuk baca dulu, Mazmur 84 ayat 7. Mazmur 84 ayat 7. Ini bicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Kalau di bangsa Israel ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu biasanya September, Oktober, November. Itu makanya kenapa di bulan itu tuh banyak orang yang ke Israel. Atau hujan akhir, kalau WTC biasanya di Maret, April, itu hujan akhir. Hujan awal tuh ngapain Bu? Hujan awal itu apabila melintasi lembah Baka, baca ini dulu ya. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Kenapa firmannya seperti ini? Karena yang tadi di bangsa Israel itu ada hujan awal, hujan akhir. Hujan awal ini waktu orang menabur. Artinya semua yang ada di lumbung mereka dipakai buat taburan, buat nanam. Artinya ada sesuatu yang keluar dari lumbung mereka, betul? Itu hujan awal. Lalu hujan akhir itu adalah waktu mereka menuai. Nah, logikanya kalau kita menabur, berarti kan ada sesuatu yang keluar, betul? Dari dompet kita, dari lumbung kita, betul? Itu hujan awal. Nah, nanti di hujan akhir ada waktunya, kalau habis menabur pasti menuai. Tetapi untuk orang-orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, mau hujan awal, mau hujan akhir, saudara diberkati. Amin. Mau waktu saudara keluar banyak, waktu nanti hujan akhir, saudara sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Yang terakhir, habis ini ada yang kesaksian ya, masih ada waktunya. Sepanjang kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, maka saudara makin hari makin kuat. Berjalan semakin hari semakin jauh, justru semakin kuat. Logikanya kalau orang jalan makin hari makin jalan jauh makin, tapi kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan makin lama mereka berjalan makin lama justru makin kuat. Itu kenapa di sini opah-opah aja bisa di WTC Maja ini, opah-opah aja bisa, waduh kalau worship hari-hari kadang bawa sempritan, mana tuh sempritannya tuh nggak ada lagi, iya kan? Karena orang WTC itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berjalan makin lama dalam pergumulan malah makin kuat. Makin pergumulannya makin banyak bukan makin keok tapi makin kuat. Sebab jemaat Tuhan di WTC ini mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan kekuatannya. Tepuk tangan. Ada amin saudara-saudara. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan faktor penentu dalam hidupnya. Orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Makin lama sekalipun saudara gondol beban, makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saya mau panggil keluarga Pak Amin dan Bu Desi, betul? Ya, silakan. Bagaimana mereka mengatasi masalah mereka? Karena kalau firman Tuhan katanya Bu, ini mah gembala lah wajar. Mereka lah yang akan menyampaikan. Bu, kenapa sih dia waktu itu mereka lagi? Ya karena yang bersaksi yang saya lihat di Mazbah Doa, di menara doa mereka. Lain kali kalau ada yang mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana saudara ditolong sama Tuhan, bersaksi supaya Bu Gembala bisa panggil ke depan. Silakan. Ya. Shalom semua. Ya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kami alami selama 2025 yang lalu ya. Ya, seperti biasanya kami, keluarga kami kalau pada akhir tahun itu kami pasti datang untuk ibadah ya di ibadah akhir tahun All and News setiap tahunnya. Pada tahun kemarin itu kami datang dan beribadah di mana senior pastor kami menyampaikan begini. Tahun ini ada tahun Great Harvest, tahun penuaian besar-besaran. Wow, dalam hati saya, yes. Ini saya dapat, saya bilang begitu kan dalam hati saya. Ya puji Tuhan ya. Habis itu pada saat KPN kami mendapatkan arahan dari senior pastor kami juga dalam khotbahnya dengan mengatakan begini. Di tahun Great Harvest kita akan menuai. Kita akan menuai 4 tuaian. Tuaian berkat, tuaian jiwa-jiwa, tuaian
buah-buah roh, dan satunya tuayan bumi. Tuayan bumi adalah bukan tuayan kita, tapi kita berdoa agar bumi banyak orang yang bertobat kepada Tuhan supaya tidak terdapat murka Tuhan gitu ya. Dan berjalan dengan waktu ke waktu, ya kami dapat ya. Kami dapat pada saat itu di KPN, sepertinya saya mendengar suara Tuhan gitu ya. Kerjakan urusanku, urusanmu adalah urusanku, katanya begitu ya. Oh, oke. Saya bilang sama suami saya bisik-bisik, kok aku dengar seperti ini ya, katanya begitu. Tapi nggak lama kemudian, kok senior pastor kita mengatakan yang sama. Katanya begini, bangunlah mesbahku. Jadi urusanmu akan menjadi urusanku, katanya. Amin. Begini. Wow, luar biasa. Kok sama ya Pak ya? Kok aneh ya Pak ya? Oh, seperti biasalah, saya suka aneh-aneh gitu ya. Bertanya-tanya gitu cara Tuhan gitu ya. Habis itu ya benar ya. Pada akhir tahun kami lihat ya, kami renungi gitu kan. Benar tuayan berkat ya. Banyak tuayan berkat yang kami dapat. Yang dulunya tahun yang lalu habis Covid gitu ya. Banyak hutang gitu ya, tahu sendiri ya Pak, waktu Covid gitu ya, banyak hutang. Tapi di tahun 2025 hutang kami lunas semuanya, bisa dilunasi dengan baik tanpa ada satupun hutang. Ditambah lagi ya, namanya kita punya hutang ya, otomatis kita hutang juga kepada negara, pajak motor, pajak mobil juga berhutang. Tapi puji tahun akhir tahun lunas juga semua. Dan juga banyak ya Tuhan berikan kepada kami seperti berkat-berkat yang lain, usaha-usaha juga dilancarkan semuanya, karyawan-karyawan yang bekerja juga taat banget, nggak seperti yang lalu-lalunya banyak komplainnya, tapi mereka dengan taat dan setia berjuang bersama dengan kami. Itulah salah satu tuayan berkat yang kami dapat, dan juga tuayan buah-buah roh, tuayan buah-buah roh, jiwa-jiwa ya. Salam semuanya. Saya mau nambahkan sedikit. Ini untuk penuaian saya bergerak itu ya, bekerja dalam konveksi. Saya mempunyai karyawan mungkin kurang lebih 30. Yang saya mau saksikan di sini, pertama saya mungkin di tahun 2023 di awal pengembalaan Bu Eva, saya sama istri mungkin sedikit bandel ya, membangkang istilahnya secara itunya lah ya saya katakan. Terima kasih Tuhan. Tapi di tahun 2024 kita berkomitmen sama istri untuk merubah. Ayo kita taat ya. Saya belajar taat dengan pemimpin saya. Tetapi saya juga tidak sadar, berjalan seiring waktu, karyawan yang di bawah saya juga taat. Dia tidak membangkang loh. Apa kata saya? Mungkin dia itu bergumul lah, mungkin aduh begini-begini. Seperti saya juga, apa pemimpin katakan mungkin saya ini ya, tapi tetap saya laksanakan. Begitu juga kepada karyawan saya suruh mereka kerjakan. Ya mungkin begini ya, ini sih mungkin pemikiran saya, apa yang saya tabur itulah yang saya tuai. Nah, marilah saudara kita sekalian, mulai hari ini kita bergerak untuk kita taat. Apa yang gembala katakan di tempat ini, ayo mari kita belajar untuk menabur supaya kita bisa menuai apa yang seperti saya tuai begitu ya. Mungkinlah ini sedikit kesaksian dari saya ya. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan dong. Entar dulu. Saya ini ada di prosesnya mereka, di proses yang kena anxiety-nya, kena cemas-cemas, panik-panik. Wah, yang pokoknya tuh lumayan deh. Haleluya gitu ya. Ya Pak Bu ya. Bagaimana menolong, mendampingi keluarga mereka karena kenapa? Karena memang gak gampang orang-orang pengusaha di masa Covid itu, ya kan? Jadi kalau kesolot dikit, apalagi masuk ke tim pengembalaan. Kalau masuk ke tim pengembalaan kan diiris teriak, ya kan? Dikirain kalau diiris teriak mau diem, ternyata enggak, pas diiris teriak wah, ya kan, diiris teriak lagi lagi, diiris lagi sini ya kan. Nah, selamat datang ke tim pengembalaan, tetapi pemimpin tidak sedang menundukkan saudara supaya tunduk kepada pemimpin, enggak. Kita sedang berjalan bersama-sama. Saya mau saksikan, diam dulu di sini ya.
Saya mau saksikan. Saya bilang tadi pagi ke anak-anak, kenapa kita itu gampang sekali bisa taat. Dan orang di bawah kita bisa taat. Modalnya satu. Kita sebagai keluarga, kita tuh taat kepada senior pastor kita. Kita lihat, kita kerjakan, kita oh ya gini ya. Kadang-kadang apaan sih suka kayak kesinggung-singgung, apa sih gini. Tapi udah gak apa-apa, itu baik buat saya, itu baik buat keluarga kita. Apaan sih? Ya, mungkin pemimpin di tempat ini juga gitu. Tetapi kalau, tadi Pak Amin yang saksikan bukan saya loh. Kalau ini nilai yang diambilnya sama percis. Ya udah, taat aja. Nggak enak, taat aja. Sakit hati, taat aja. Sakit, ego, kesel, jengkel, taat aja. Tapi cara mereka mengatasi, caranya seperti itu. Saudara, hujan besar sekalipun, saya nggak datang sekalipun, tapi saya kan absen di CCTV. Jadi saudara jangan salah, CCTV semua ruang yang ada CCTV itu di rumah saya ada. Di tangan dokter Veno tuh ada. Ya, keluarga ini tuh nggak pernah absen. Sulit melihat tidak ada keluarga mereka, pasangan suami istri ini. Ini cara mereka mengatasi masalah. Masalahnya ada, mereka nggak tarik diri dari persekutuan, dari komunitas. Waktu jadi ketua SGL, waduh, yang sebelah sananya tuh orang nggak bisa apa-apa dijadiin ketua SGL gini, nggak ngerti, diceburin aja sampai ke berdarah-berdarah. Yang sebelah sana tuh, ya kan? Tahan, saya bilang, Tuhan lagi proses kamu. Tahan, diam, ikut, masuk menara doa, masuk doa fajar. Itu cara mengatasi. Karena kalau dengan pengalaman kerja konveksinya bertahun-tahun, KO mereka, nggak punya tabungan. Sekarang saudara tanya, mereka punya tabungan, bisa beli motor kemarin. Ya puji Tuhan Bu. Lanjut Pak, masih mau ya? Oh belum, baru puji Tuhan. Bu, sekarang saya bisa nabung. Dulu nggak pernah saya bisa nabung. Pengembalaan, pemuritan. Itu kenapa saya bilang, ayo dimuridkan sama-sama. Rela hati, kalau sakit hati, jengkel perkataannya, aduh kesinggung. Nggak apa-apa, berarti kalau kesinggung lagi kena. Tuhan mau beresin hidup saudara. Urusan yang mimpi, yang ngajar saudara di sini itu urusan dengan Tuhan. Toh kami juga diproses oleh Tuhan. Jangan cepat gampang tersinggung, bertahan. Tuhan punya urusan lewat hidupmu. Habis ini dia bisa jadi kesaksian. Dulu disuruh ngomong kayak gini, gagap, Ajis gagap aja kalah. Ajis gagap tuh gurunya Pak Amin. Sekarang kalau suruh ngomong susah berhenti ngomong. Kasih tepuk tangan dong buat keluarga ini dan buat Tuhan Yesus. Thank you ya Pak ya. Tuhan Yesus berkati. Belajar ya dari sini ya. Kita nggak akan pernah bisa mengatasi masalah kita, masalah keuangan usaha kita dengan cara yang masih di bawah. Naikkan level doa. Nggak pernah absen. Menara doa hujan sekalipun. Mau pakai motor apa rambutnya udah lepek-lepek datang. Adiasa waktu zaman mobil gede-gede itu. Yang lain saya lihat kagak ada yang datang tuh. Bahkan orang Maja kalau hujan tuh WA ke saya. Maaf ya orang Maja jangan tersinggung. Kalau tersinggung kok tobat. Bu maaf hujan dalam hati. Lah kan gue tahu ya di apa lihat nanya juga kok Ocep hujan nggak ada sih Bu hujan gerimis tapi lihat banyak di sini. Artinya kalau yang lain aja bisa datang masa nggak bisa datang yang di Maja, yang di Adiasa waktu mobilnya gede-gede dan banyak itu ya zaman berapa bulan yang lalu. Mereka tetap datang, itu cara mengatasi. Sehingga masalahnya rudet. Waduh waktu mereka lewatin masalah itu tuh jantung saya aja juga debu-debu. Karena harus menenangkan. Istrinya menenangkan suaminya. Harus dielus sama Bu Gembala. Tenangin, besarin hati. Tenangin, besarin hati. Tapi mereka mau ikut arahan. Masuk menara doa. Saya gak punya ilmu yang lain. Selain berdoa karena itulah hidup yang kami hidupi. Berdoa sama Tuhan. Puasa, nyembah Tuhan. Gak ada yang lain. Jadikan Tuhan kekuatan. Amin. Siapkan hati saudara untuk masuk perjamuan kudus. Saya panggil pelayan Tuhan dan Dr. Veno. Saya berdoa dulu buat saudara ya. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya firman itu Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Dan bukan hanya pengetahuan yang kami dengar. Tapi menjadi rema sehingga kami mau menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Mungkin ke depan akan ada lembah kelam. Mungkin hari ini ada anak-anakmu yang masih ada dalam lembah kekelaman itu. Tapi jadikanlah kami kuat sebab Engkau kuat Tuhan. Jadikan kami teguh sebab Engkau Allah yang teguh Tuhan. Jadikan kami tidak pernah menyerah sebab Engkau juga Allah yang tidak pernah menyerah. Dan kepadamu Tuhan, kami mau belajar sepenuhnya. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami melakukannya, menyelesaikan setiap pergumulan kami dan permasalahan. Bentar kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani. Kuduskan kami semua.
kuduskan umat Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil bagian perjamuan kudus dengan hati yang hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan Tuhan siap untuk melayani. Bapak, kami berdoa buat perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, kuduskan kami. Dan berkati juga setiap kami jemaat yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk kami bisa mengingat betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan sekarang menjadi perantara bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau perjamuan kudus, berkati, urapi, kuduskan perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dibagi. Kasih aku terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau darahku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah sungguh kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Kau serahkannya. ketika Dia menyerahkan anaknya. Kami bersyukur Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Bapak Ibu sudah menerima roti dan ambil perjamuan sebelum terakhir. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah roti di tangan kananmu melebihi kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara percaya dalam mulutmu bahwa roti yang kau makan melambangkan tubuh Kristus? Jika ya, makanlah dengan iman sambil mengucap syukur kepada Allah. Makanlah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah anggur di tangan kananmu melebihi kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara percaya dengan mulutmu bahwa anggur yang kau pegang melambangkan darah Yesus? Makanlah, minumlah dengan iman sambil mengucap syukur kepada Allah. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan yang berperang bagimu. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuhmu. Tuhan yang menyelesaikan setiap permasalahan hidupmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ingatlah betapa baik kasih-Nya Tuhan. Dia tak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada bersama-sama denganmu. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Katakan sama-sama naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat semua baik bagi kami Tuhan. Puji dan syukur hanya bagimu. Sekali lagi terima kasih. Mari kasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Keluarlah dan lakukanlah amanat agung itu. Jangkaulah jiwa-jiwa, rebutlah jiwa-jiwa dan bawa kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan Tuhan membuat segala apapun dalam kehidupanmu diberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.